Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Mia. Di sini saya akan membahas tentang pengolahan data dengan SPSS 27 untuk penelitian kuantitatif khususnya untuk korelasi. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke cara pengolahan datanya, teman-teman. Baik, teman-teman. Di sini saya sudah memilih mencari sebuah skripsi yang berhubungan dengan korelasi ya. Di sini saya mendapatkan skripsi dari Digilib IAIN Palangkaraya yang berjudul The Correlation Between Students' Habit in Listening to English Song and Vocabulary Mastery at IAIN Palangkaraya. Nah, dari judul ini kita bisa melihat bahwa desain dari penelitiannya adalah korelasi, di mana variabelnya ada habit in listening to English song dan juga vocabulary mastery. Dan bisa kita lihat ya, berdasarkan judul ini pasti HO-nya adalah tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara kebiasaan mendengarkan lagu bahasa Inggris dengan penguasaan kosakata. Sedangkan untuk H alternatifnya yaitu pastinya ada ya, adanya korelasi atau hubungan antara kebiasaan mendengarkan lagu bahasa Inggris dan juga penguasaan kosakata. Nah, kita lihat dulu datanya. Di sini sudah didapatkan ya teman-teman, data untuk kebiasaan mendengarkan lagu bahasa Inggris dan data tes kosakatanya. Di sini ada questionnaire. Jadi kebiasaannya itu dilihat dari diukur dari questionnaire, variabelnya X, dan untuk nilainya mungkin ada tes ya, variabelnya Y seperti ini. Supaya gampang, saya sudah membuatkan atau menyajikan data ini di Microsoft Excel. Nah, baik teman-teman, ini adalah penyajian data di Microsoft Excel ya. Kita tuliskan dulu di sini variabel yang pertama listening habit dan juga variabel yang kedua vocabulary test. Jumlah partisipannya di sini ada 36 siswa. Dan ini berpengaruh ya teman-teman untuk uji tes jumlah siswa ini. Oke, sudah kita save ya. Saya sudah save dengan nama file Mia Amalia. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut ke SPSS. Teman-teman bisa mendownload SPSS-nya, SPSS versi 27 di Google ya. Silahkan bisa kalian cari di Google. Ya, baik teman-teman. Sekarang kita sudah membuka aplikasi SPSS versi 27. Tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung klik saja New Dataset. Kita pilih dan kita klik Open ya. Nah, setelah kita klik open, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul di sini di bawah lihat ada data view dan variable view. Teman-teman, kita masukkan dulu variabelnya yang tadi. Variabel yang pertama ada listening habit. Oh, maaf, ini besar semua. Listening habit. Dan yang kedua vocabulary test score ya. Oke. Dua-duanya datanya berbentuk angka, jadi kita pilih numerik dan measure-nya jangan lupa kita ganti dengan scale. Jika di sini numerik maka measure-nya scale. Seperti itu. Nah, untuk label ini kita tuliskan lagi saja listening habit. Listening habit dan vocabulary test score. Oke, selesai untuk data variabel view. Kita masuk ke data view. Nah, untuk data view-nya sudah masuk variabelnya, maka kita langsung saja untuk mengimpor filenya ya. Atau teman-teman kalau mau langsung menuliskan angkanya di sini juga boleh. Tapi karena tadi saya sudah masukkan ke Excel, kita bisa langsung mengimpornya.
kita klik File, import data, karena tadi datanya kita simpan di Excel, kita klik Excel. Nah, saya simpan dengan nama Mia Amalia ya teman-teman ya. Sekarang kita klik ini saja, kita klik Open. Oke, yang perlu kita centang yang nomor 1 saja. Jadi yang 2, 3 kita tidak perlu. Dan di bawah di sini udah ada previewnya, bisa memastikan bahwa data yang kita pilih ini sudah benar. Sudah ada listening dan vocab, sudah benar, kita klik OK. Datanya seperti ini ya, ada 36 partisipan seperti ini. Oke, kita sekarang akan melakukan uji yang pertama. Jadi uji yang pertama ini kita melihat datanya berdistribusi normal atau tidak. Kita lihat di sini. Uji normalitas itu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, dan pilih Explore. Kenapa uji ini penting? Uji normalitas ini menentukan uji hipotesis selanjutnya menggunakan tes apa yang akan kita gunakan. Jadi kita harus tahu ini datanya distribusinya normal atau tidak. Oke, kedua variabel ini sudah kita pilih dan kita masukkan ke dependent list seperti ini. Kemudian kita pilih plots dan kita klik normality plots with test. Kita klik continue dan klik OK. Teman-teman, setelah tadi kita klik OK, nanti akan muncul output seperti ini. Nah, kita scroll langsung ke test of normality. Nah, kita harus tahu dulu ya, tadi partisipan kita kan 36. Untuk test of normality, jumlah partisipan ini sangat berpengaruh. Kalau partisipannya lebih dari 50, kita akan menganalisis dari tes Kolmogorov-Smirnov. Sementara untuk hasil, maaf, untuk partisipan di bawah 50 kita gunakan Shapiro-Wilk. Nah, maka kita akan menganalisis yang ini. Dan untuk test of normality itu dikatakan berdistribusi normal kalau di atas 0,05 semua variabelnya ya. Dan dikatakan tidak berdistribusi normal jika signifikansi dari setiap variabelnya di bawah 0,05. Dan sekarang kita lihat untuk listening habit, signifikansinya adalah 0,870, yaitu di atas 0,05. Dan vocabulary test score-nya 0,210. Dan sama ini ya, di atas 0,05. Jadi, bisa dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, terus kalau udah berdistribusi normal, tes lanjutannya apa? Nah, kita bisa langsung uji korelasi ya, uji hipotesis. Untuk uji hipotesis, kita langsung masuk lagi ke Analyze, kemudian kita pilih Correlate, dan kita pilih Bivariate. Seperti ini. Nah, saya reset dulu ya. Nah, tampilannya ini seperti ini harusnya awalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan dua-duanya ke variables. Nah, karena datanya berdistribusi normal, maka yang kita pilih ada Pearson. Kalau datanya tidak berdistribusi normal awalnya ya, dan kemudian jumlah partisipannya di bawah 30, maka menggunakan Spearman. Karena kita normal, sejak awal kita gunakan Pearson. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Dan inilah dia hasilnya. Untuk listening habit dan vocabulary test ini ada korelasi atau enggak? Dari mana taunya? Nah, lihat significant to tail-nya. Kalau nilainya di bawah 0,05, nah ini, awas ketuker ya. Untuk normality itu dikatakan normal harus di atas 0,05. Kalau untuk uji hipotesis dikatakan ada perbedaan atau ada hubungan harus di bawah 0,05 signifikan totalnya. Dan di sini lihat listening habitnya 0,02, vocabulary test score-nya juga 0,02 alias di bawah 0,05. Jadi yang diterima adalah H alternatif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ada hubungan, ada korelasi antara kebiasaan mendengarkan lagu berbahasa Inggris dengan penguasaan kosakata. Saya juga sudah menyiapkan untuk latihan data yang tidak berdistribusi normal. Oke. Nanti kita cek ya, datanya sudah saya sajikan di Microsoft Excel seperti tadi, 2 variabel. Nanti kita langsung impor saja di SPSS-nya. Ya, langkahnya seperti tadi ya teman-teman, kita buka SPSS-nya, kemudian kita masukkan variabel view-nya ya. Kali ini saya akan melihat hubungan antara kebiasaan siswa menonton film berbahasa Inggris dengan penguasaan kosakata ya. Oke,
Seperti yang tadi, kita tulis numerik di type-nya, dan juga jangan lupa untuk di measure-nya scale. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, ini udah masuk variabelnya. Kita langsung pilih file, kemudian import data, dan kita pilih Excel seperti ini. Dan kita pilih ini ya, saya tadi namain filenya dengan latihan di kelas korelasi. Ini kebetulan latihan saya di kelas ya kemarin. Oke, kita klik open. Oke, seperti biasa kita kliknya centangnya satu aja, variabelnya sudah betul, angka sudah betul, kita klik OK. Kalau gitu kita harus cek dulu ya, kita yakinkan dulu ini datanya normal atau tidak. Nah, kita analisis, analyze, kemudian deskriptif statistik, explore, masukkan kedua variabelnya ke dependent list seperti ini. Kita klik plots dan kita klik normality plots with test dan kita klik continue. Nah, oke. Kita klik oke. Muncul lagi outputnya. Normality testnya seperti ini. Partisipannya di bawah 50 ya. Kita tetap menggunakan Shapiro Wheel. Signifikansi dari setiap variabelnya di bawah 0,05. Jadi di sini datanya tidak berdistribusi normal. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa lanjut ke uji hipotesis seperti data normal. Kita harus menormalkan dulu dengan menganalisis residunya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear, kita masukkan ke kebiasaan siswa, ke independent, dan penguasaan ke dependent di sini. Kita klik save, kita klik unstandardize. Kalau sudah, kita klik continue dan klik OK. Kita tidak perlu menganalisis ini ya teman-teman. Kita langsung aja ke analyze lagi. Kemudian kita masuk ke non-parametric test. Kemudian legacy dialog and one sample Kolmogorov-Smirnov untuk menguji residunya. Kita pindahkan ke sini dan kita akan menormalkan ya. Ini jangan lupa diklik dan kita klik OK. Nah, ini dia non-parametric testnya. Lihat signifikansinya sekarang berapa? 0,2, artinya di atas 0,5. Jadi datanya sudah berdistribusi normal. Kalau sudah normal, berarti kita bisa langsung uji korelasi, uji hipotesis seperti tadi biasa. Correlate and bivariate. Kemudian yang dua variabel ini masukkan lagi seperti tadi. Oke. Dan karena kita ini sudah normal datanya dan kebetulan di atas 30 ya. Tadi ada 32 peserta. Jadi kita gunakan Pearson gitu. Dan kita oke kan ya. Ya, sekarang kita lihat hasil dari uji korelasinya. Signifikan to-tailed-nya adalah di bawah 0,05, yang berarti bahwa memang ada korelasi antara kebiasaan nonton film bahasa Inggris dengan penguasaan kosakata.